Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita sedang menuju Tasiu teman-teman. Kita muat beras ya, berat kurang lebih hampir 2 ton. Ya, karena ada pelanggan di bawah sehingga kita harus bawa kita punya beras. Dan dilihat dari situasi cuaca teman-teman, sepertinya akan turun hujan. Sudah mulai gerimis ya. Ini daerah Pamaka. Pamaka terkenal dengan jalur pendakian, yang dalam hal ini pendakian yang mungkin agak vertikal teman-teman, sehingga harus hati-hati. Karena jika teman tidak hati-hati, pelan-pelan, itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para driver dan supir-supir yang lain teman-teman. Nah, di sini kontur jalannya sudah aspal ya, sudah aspal, agak lumayan untuk dilalui baik kendaraan roda 2, roda 4. Teman-teman, mungkin sebagian teman-teman sering melalui jalur ini, dan yang kita takuti di jalur ini teman-teman, ketika hujan, karena hujan ini bisa mengakibatkan terjadinya longsor, kemudian pohon tumbang. Dan saya lihat dari sisi jalan ini masih banyak pohon-pohon besar dan masih rawan longsor. Tanahnya ini tanah yang bercampur dengan pasir. Itulah bentuk tanahnya, sehingga terkadang ketika terjadi hujan itu rawan longsor teman-teman. Jadi secara keterangannya bahwa kami berangkat ini beli beras di kampung dan bawa ke Tasiu untuk diopor kembali, dijual kembali teman-teman. Dan mudah-mudahan sampainya di Tasiu, pembeli tidak kecewa dengan kualitas barang kita teman-teman. Karena mesti harus cek barang dulu bagaimana kualitas barang, nah, baru kemudian dibeli. Sepertinya mobil kita agak kewalahan karena kapasitas daripada mobil itu ya 2,5 ton dan bahkan di atasnya sedikit, tapi jangan lewat dari itu. Di kontur jalan ini kebanyakan ada pendakian ya teman-teman, kebanyakan pendakian dan turunan. Meskipun modelnya aspal, tapi turunan dan pendakian itu ya luar biasa banyaknya. Salaman nih. Nah, teman-teman lihat sendiri situasi dan kondisinya ya. Di sini saya kurang tahu daerah apa nih namanya. Kalau ini daerah Rantedango. Rantedango ya teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya bagaimana situasi dan kondisi di Rantedango, perkampungan Rantedango. Saya melihat di daerah sini kebanyakan sumber penghasilannya itu menanam jagung ya. Jagung, dan ada beberapa masyarakat yang menanam sawit dan coklat, juga pisang. Banyak pepohonan pisang di bahu-bahu jalan ya teman-teman, di samping-samping jalan ini. Dan perkembangan di perkampungan Rantedango ini cukup pesat ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya perkampungan Rantedango dapat berkembang lebih maju lagi. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Dan kondisi di sini teman-teman ya, seperti halnya di tempat-tempat lain, kebanyakan ya terjadi pohon tumbang dan rawan longsor. Tapi salutnya karena pemerintah di sini ketika terjadi hal-hal seperti itu, dia gercep untuk membenahi. Ini teman-teman mungkin sering lalui di jembatan ini ya. Jembatan ini teman-teman sering lalui itu. Luar biasa teman-teman, bagaimana jalurnya di sini.
tahun 2015 ke bawah, jalur ini masih rusak teman-teman. Belum dilakukan proses pembenahan aspal di jalur-jalur ke atas ini, dari Mambi sampai Mamuju ini memang masih rusak seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri di belakang tadi itu masih ada pohon-pohon tumbang. Nah, teman-teman lihat sendiri bagian atas ini masih banyak masyarakat yang membudidayakan pohon jagung teman-teman. Juga ada yang menanam apa ini? Rambutan kah? Ini rambutan. Rambutan. Jadi kalau rambutan itu berhasil teman-teman, luar biasa hasilnya itu. Dan kita lihat juga sebelah ini. Nah, di sebelah ini kebanyakan yang ditanam ini pisang. Nah, teman-teman tengok sendiri di sebelah bawah itu di pinggir-pinggir sungai banyak pisang. Nah, jadi segala bentuk buah-buahan di sini teman-teman itu ada ya, termasuk jagung, sayur-sayuran jagung, buah pisang dan buah durian, juga buah rambutan ya. Itu lumayan banyak di sini teman-teman. Cuman karena pada posisi bulan ini itu tidak panen, mungkin dipengaruhi karena cuaca yang kurang kondusif, sehingga pasca panennya itu agak lambat teman-teman. Nah, juga saya lihat di sini ada yang sementara tanam nilam ya, nilam. Di tanaman nilam juga sangat rekomendasi bagi kawan-kawan yang ingin bertani ya, karena ternyata harga minyak nilam sekarang itu sangat mahal teman-teman, bisa mencapai 1.800.000, bahkan mungkin di tahun-tahun berikutnya akan naik lagi. Jadi teman-teman di bagian Sulawesi Barat itu sangat direkomendasikan untuk mulai menanam tanaman nilam. Juga terdengar informasi bahwa tanaman sejenis serai ya, yang kami bahasakan di kampung itu serai Belanda. Serai Belanda teman-teman. Sepertinya juga mulai dibeli teman-teman. Yang tadinya yang kemarin itu biasanya hanya digunakan untuk bumbu masakan ya, sekarang sudah bisa dijual di pedagang-pedagang pembeli terdekat. Nah, kita tidak tahu ya, mungkin serai ini juga digunakan untuk bumbu makanan ya, bumbu makanan seperti daging dan lain sebagainya, sehingga dilakukan proses pembelian besar-besaran oleh pembeli setempat ya, pebisnis setempat. Nah, harga daripada serai ini dalam satu batangnya itu bisa mencapai Rp1.000 teman-teman, Rp1.000. Seperti halnya nilam ya, seperti halnya nilam, 1 kilo itu bisa mencapai Rp1.800.000, dan serai satu batang itu bisa mencapai Rp1.000. Nah, teman-teman hitung sendiri kira-kira berapa batang dalam 1 kilonya. Nah, itu bisa menjadi jumlahnya teman-teman dalam memulai bisnis berdagang dan menjual dan membeli serai. Dan terlihat teman-teman, ini mulai gerimis ya, mulai gerimis. Mudah-mudahan beras kita di belakang tidak basah, karena gerimis di sini saya lihat agak deras ya. Jadi cukup hati-hati saja, cukup hati-hati dan